kru topi jerami melanjutkan perjalanan mereka. Kru topi jerami kemudian berlabuh di sebuah pulau untuk mengisi persediaan kebutuhan makanan mereka. Di dalam pulau mereka bertemu dengan sesosok pria tinggi besar yang membuat Robin ketakutan saat melihatnya. Ternyata pria itu adalah Aokiji, seorang admiral marinir. Melihat Robin yang ketakutan, kru topi jerami bertanya ada apa sebenarnya. Robin lalu menjelaskan tentang admiral marinir, yakni Akainu, Aokiji, dan Kizaru, dan pemimpin tertinggi mereka, Sengoku. Mendengar kata marinir disebut, tiba-tiba dari balik semak-semak muncul sekelompok orang yang terdampar akibat kecelakaan kapal. Mereka kemudian meminta Aokiji selaku admiral marinir untuk membantu mereka. Aokiji lalu memasukkan lengannya ke dalam air laut saat seekor sea beast hendak menyerangnya. Aokiji meneriakkan Ice Age yang membuat air laut beserta sea beast itu membeku. Setelah kepergian orang-orang tadi, kru topi jerami melihat Aokiji telah menunggu mereka. Aokiji lalu menyatakan bahwa ia berencana untuk menangkap Luffy, Zoro, dan Robin yang dianggapnya sebagai ancaman. Robin lalu menyerang Aokiji, namun serangan Robin sama sekali tidak berpengaruh kepadanya. Aokiji kemudian menciptakan sebuah pedang es yang lalu ditebaskan ke arah Robin, beruntung Zoro dapat menangkisnya. Luffy dan Sanji lalu maju menyerang Aokiji, namun Aokiji dengan mudah membekukan sebagian tubuh Luffy, Zoro, dan Sanji. Setelah menyingkirkan mereka bertiga, Aokiji mendatangi Robin, merangkulnya, dan membekukan seluruh tubuh Robin. Terkejut dengan apa yang dilakukan Aokiji terhadap Robin, Usopp dan Chopper segera menyelamatkan Robin ketika Aokiji hendak menghancurkan Robin. Luffy kemudian menyuruh mereka untuk cepat mencairkan Robin. Ketika Aokiji hendak mengejar mereka, Nami menghadangnya. Akan tetapi Aokiji dengan mudah menyingkirkan Nami saat Zoro dan Sanji hendak menyerang Aokiji. Mereka dihentikan oleh Luffy yang ingin mengajak Aokiji berduel dengan maksud untuk membebaskan krunya. Sementara itu, Usopp memarahi Chopper yang panik saat sedang berusaha mencairkan Robin. Sedangkan Luffy memulai duelnya dengan Aokiji. Luffy berhasil menghindari serangan Aokiji dan menendangnya. Akan tetapi saat Luffy mencoba menyerangnya di udara, Luffy mendapatkan dirinya dibekukan oleh Aokiji. Beruntung Aokiji mengampuni Luffy dan kru topi jerami karena telah berduel dengan Luffy. Di Going Merry, Chopper akhirnya berhasil mencairkan dan menyelamatkan Luffy dan Robin. Beberapa hari kemudian, kru topi jerami melanjutkan perjalanan mereka. Saat Zoro melihat seekor katak raksasa di lautan, Luffy langsung menyuruh krunya untuk mengikutinya menuju sebuah mercusuar. Sesampainya di sana, Nami memerintahkan mereka untuk berbalik arah. Sebelum Merry ditabrak kereta, Nami terus berteriak agar kru segera mengeluarkan Merry dari lintasan kereta. Berkat kerja keras kru, Merry akhirnya berhasil lolos. Kru lalu melihat katak raksasa tadi, mencoba menghentikan kereta itu, hanya untuk terpental kembali ke laut. Sedangkan dari dalam bangunan, muncul Chimney, Gonbe, dan Nenek Kokoro. Setelah kru memperkenalkan diri, Nami dan Luffy mulai bertanya kepada mereka tentang kereta dan katak raksasa yang menghadangnya. Chimney lalu menjelaskan tentang kereta Puffing Tom dan katak Yokozuna. Ketika Kokoro bertanya kemana sebenarnya tujuan kru, Nami melihat log postnya dan mengatakan Water 7. Kokoro, yang berasal dari Water 7, memberikan Nami peta dan surat rekomendasi untuk menemui iceberg. Setelah berpamitan, kru kembali berlayar menuju Water 7. Saat mulai mendekati Water 7, kru terkesima dengan keindahan kota itu. Sesampainya di Water 7, Luffy, Nami, dan Usopp segera turun dari Merry dengan membawa harta mereka untuk menemui iceberg. Mereka kemudian menyewa Yagara, satu-satunya alat transportasi di Water 7. Dan setelah semua persiapan selesai, Luffy, Nami, dan Usopp tidak sabar untuk mulai menjelajahi Water 7. Di dok pertama, seorang bajak laut beserta krunya terlihat mengganggu seorang shipwright. Sedangkan seorang pria yang bernama Iceberg bertanya kepada Khalifa, asistennya, tentang identitas bajak laut tersebut. Namun tiba-tiba bajak laut itu diserang oleh para shipwright hingga babak belur. Sementara itu, grup Luffy sampai di area belanja kota Water 7. Di sana Nami terpana melihat banyak orang menggunakan topeng. Sesampainya di dok pertama, grup Luffy melihat kerumunan orang di depan gerbang. Luffy lalu bertanya kepada salah satu penonton yang kagum dengan para shipwright Galila, yang selain terampil membuat kapal, juga mahir bertarung. Pada saat yang sama, Robin dan Chopper tengah berjalan-jalan menuju ke sebuah toko buku. Ketika Robin hendak menyusul Chopper yang telah masuk ke dalam toko, seorang bertopeng berpapasan dengannya dan membisikkan kata CP9, sontak membuat Robin terkejut dan ketakutan. Dan saat Chopper mencari Robin, rusa kutub itu tidak dapat menemukannya. Di atas Merry, Sanji memutuskan untuk pergi berbelanja dan meninggalkan Zoro sendiri. Setelah kepergian Sanji, puluhan orang misterius menaiki Merry dan mencoba menyerang Zoro. Namun Zoro menangkisnya dan bertanya siapa mereka. Salah satu dari orang-orang itu mengatakan bahwa mereka adalah Franky Family. Zoro lalu mengeluarkan Rhino Cyclone-nya, melemparkan mereka semua keluar dari Merry. Sementara itu, di sebuah bank, seorang appraisal menghargai harta kru topi jerami senilai 100 juta berry. Namun Nami dengan tegas menolaknya. Saat Luffy, Nami, dan Usopp keluar dari bank dengan uang sebesar 300 juta berry,
mereka telah diincar oleh anggota Frankie Family. Sesampainya di dock pertama, grup Luffy bertemu seorang shipwright bernama Kaku. Luffy lantas memberitahunya bahwa mereka ingin memakai jasa Iceberg untuk memperbaiki Mary. Mendengar itu, Kaku berkata, ia akan mencoba mengecek keadaan Mary terlebih dahulu. Ketika Kaku mulai berlari dan melompati bangunan-bangunan di Water 7 dengan mudahnya, Iceberg muncul di belakang mereka. Di lain tempat, Sanji melihat Robin dan seorang bertopeng berjalan melewatinya. Ketika Sanji mengejarnya, Robin telah menghilang tanpa jejak. Kaku akhirnya sampai di atas Mary, tetapi ia membangunkan Zoro dari tidur siangnya. Sedangkan di dock pertama, ketika Iceberg selaku wali kota Water 7 mengizinkan grup Luffy untuk masuk ke galangan, Usopp menyadari bahwa uangnya telah dicuri oleh Frankie Family. Saat Usopp mengejar Yagara kru Frankie Family, tiba-tiba Paulie, seorang shipwright Galila yang tengah dikejar oleh para debt collector, melompat dan mengambil alih Yagara mereka. Mengetahui uangnya aman, karena telah berada di tangan Paulie, Nami bertanya kepada Iceberg, siapa Frankie Family itu? Khalifa lalu menjelaskan bahwa Frankie Family hanyalah sekelompok tukang onar di Water 7. Namun Iceberg segera berpesan kepada Luffy dan krunya untuk tidak berurusan dengan ketua mereka, Frankie. Tidak lama kemudian, Paulie muncul bersama seorang shipwright lainnya, Rob Lucci. Mereka lalu mengembalikan koper berisi uang itu. Sementara itu, Chopper mencoba mencari Robin dengan mengandalkan penciumannya. Namun Chopper menemukan Sanji yang sedang kebingungan kemana Robin dan orang bertopeng itu pergi. Pada saat yang sama, ketika Usopp sedang mengagumi meriam buatan Galela, kru Frankie Family menangkapnya beserta dengan kopernya. Sedangkan Nami yang melihat Kaku telah kembali, memanggil Luffy dan Usopp. Mendengar nama Luffy, seorang pekerja mendatangi mereka dan mengatakan seseorang menitipkan 2 koper ini untuk mereka. Kaku lalu mengatakan bahwa berdasarkan apa yang dilihatnya, Going Merry tidak lagi dapat diperbaiki. Sanji dan Chopper masih tidak mengerti dengan tindakan Robin dan siapa orang bertopeng yang bersamanya. Mereka lalu setuju untuk menunggu di Merry dan menanyakannya saat Robin kembali. Sedangkan di dock pertama, Luffy dan Nami masih tidak dapat menerima nasib Merry. Meskipun Paulie menjelaskan kenyataan bahwa kill Merry sudah rapuh. Saat Luffy tetap bersikeras, kalau Merry dapat diperbaiki, Iceberg mengatakan jika Luffy bukanlah kapten yang baik bila ia terus membiarkan Merry menderita. Tiba-tiba beberapa orang pemerintahan mendatangi Iceberg. Paulie lalu menyuruh Luffy dan Nami untuk bersembunyi. Setelah kepergian Iceberg, Luffy dan Nami menyadari bahwa uang mereka telah hilang. Luffy dan Nami lalu berpencar untuk mencari Usopp. Di tengah pencahariannya, Nami menemukan Usopp tergeletak lemah di jalan. Melihat kondisi Usopp, Nami bertanya siapa yang telah melakukannya. Setelah mengetahui Usopp telah dirampok oleh Frankie Family, Nami berniat menjemput Chopper dan meminta Usopp untuk menunggunya. Di Merry, ketika Zoro memberitahu Sanji dan Chopper tentang keadaan Merry, Sanji melihat Nami berjalan sendirian. Sementara itu, Usopp mendatangi kediaman Frankie Family yang sedang berpesta. Ia kemudian meminta mereka untuk mengembalikan uangnya. Usopp mencoba untuk menyerang Frankie dengan menembakkan ketapelnya ke Frankie. Namun Frankie dengan mudah menangkisnya. Frankie lalu pergi dan meninggalkan Usopp kepada anak buahnya yang terus memukulinya. Sementara itu, Zoro, Sanji, dan Chopper akhirnya sampai di lokasi di mana Nami menemukan Usopp. Namun mereka hanya menemukan jejak darah Usopp di sana. Tidak lama kemudian, Luffy jatuh dari langit karena ingin meniru Kaku. Setelah mendengar penjelasan Sanji, Luffy berniat untuk mendatangi kediaman Frankie Family, yakni Frankie House. Sesampainya di Frankie House, kru topi jerami menemukan Usopp di sana. Luffy, Zoro, Sanji, dan Chopper lalu berjalan menuju Frankie House dan menghancurkan pintunya. Luffy kemudian memukul salah satu kru Frankie dengan gam-gam kanonnya. Sedangkan Zoro dengan mudah membelah semua peluru meriam kru Frankie. Saat kru Frankie berusaha melarikan diri, Sanji dengan cepat menyerangnya dengan tendangan memutarnya. Sedangkan sisanya ditabrak oleh Chopper dengan horn point-nya. Serangan kru topi jerami ini mengakibatkan hancurnya Frankie House. Di atas reruntuhan Frankie House, ketika kru hendak kembali ke Merry, Luffy mengatakan bahwa ia telah mengambil keputusan untuk berpisah dengan Merry. Chopper mengumumkan kepada kru topi jerami kalau Usopp telah siuman. Di hadapan kru, Usopp meminta maaf karena telah menghilangkan uang mereka, sehingga mereka tidak dapat memperbaiki Merry. Luffy kemudian berkata kalau dia berniat untuk membeli kapal baru dengan sisa uang yang ada. Usopp langsung terdiam saat mendengar perkataan Luffy. Usopp kemudian meminta Luffy untuk memberikan alasannya mengganti Merry. Saat Luffy mengatakan bahwa Merry sudah tidak dapat diperbaiki, Usopp menyatakan bahwa itu hanya alasan Luffy untuk membuang Merry dan menggantinya dengan kapal yang lebih bagus. Marah mendengar tuduhan Usopp, perdebatan mereka berdua menjadi semakin memanas. Tiba-tiba, Sanji menendang Luffy saat Luffy hampir menyuruh Usopp untuk pergi dari kru. Namun, Usopp yang sudah terlanjur emosi, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kru topi jerami. Nami, Sanji, dan Chopper lalu keluar ke dek dan berusaha menghentikan Usopp. Akan tetapi saat Luffy dan Zoro keluar ke dek, Usopp berbalik dan menantang Luffy untuk menghadapinya dalam duel, di mana pemenangnya akan mendapatkan Merry.
Saat waktu yang ditentukan tiba, Usopp lalu muncul di hadapan Luffy yang telah menunggu kedatangannya. Sebelum duel dimulai, Usopp berkata agar Luffy tidak meremehkannya. Karena berbeda dengan lawan-lawan Luffy sebelumnya, ia tahu betul siapa Luffy dan cara bertarungnya. Namun Luffy tidak mengindahkannya dan malah berinisiatif memulai serangan. Tetapi tiba-tiba Usopp muntah darah. Ternyata itu merupakan trik Usopp, sehingga Luffy lengah dan Usopp dapat menembakkan beberapa telur busuk ke arahnya. Usopp lalu terus menembaki Luffy, sampai akhirnya Luffy terjebak di area yang telah dipenuhi gas. Dan karena bau telur busuk di badannya, Luffy tidak mengenali bau gas di sekitarnya. Usopp lalu melemparkan bola apinya ke Luffy, sehingga mengakibatkan sebuah ledakan besar. Ketika Luffy berhasil keluar dari ledakan itu, Usopp kembali menembakkan bola-bola api ke Luffy. Namun Luffy berhasil menghindarinya. Dan saat Luffy hendak menyerang Usopp dengan kemampuannya, Usopp mengcounternya dengan serangan impact dari Dial Skypiea miliknya. Akan tetapi, Luffy dapat dengan cepat pulih dari serangan itu. Ia lalu menghabisi Usopp dengan gam-gam bulletnya. Setelah Usopp terkapar kalah, Luffy berkata bahwa ia dapat memiliki Merry dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Saat Luffy kembali ke krunya dengan menangis, Zoro berkata bahwa menjadi seorang kapten tidaklah mudah. Paginya, kru topi jerami berkumpul di atas atap sebuah gedung penginapan di Water 7. Saat Sanji dan Chopper hendak pergi mencari informasi seputar Robin, Nami muncul dan memberitahukan bahwa Iceberg telah ditembak kemarin malam. Mendengar berita itu, Luffy bersama Nami memutuskan untuk pergi menyelidikinya. Sedangkan Sanji dan Chopper melanjutkan rencana mereka untuk mencari Robin. Sementara itu, Franky yang kini telah kembali ke Water 7, terkejut melihat reruntuhan Franky House di hadapannya. Ketika beberapa krunya muncul dari balik reruntuhan dan melaporkan bahwa ini semua adalah ulah topi jerami, Franky bertekad untuk menghancurkan Luffy dan krunya. Sedangkan di Mercusuar, Kokoro merasakan kehadiran angin selatan yang menandakan akan datangnya Aqua Laguna. Ia lalu memanggil Chimney dan Gonbe untuk bersiap-siap kembali ke Water 7. Sedangkan di Water 7, peringatan Aqua Laguna telah diumumkan. Namun Sanji dan Chopper sama sekali belum menemukan informasi apapun tentang Robin. Pada saat yang sama, Luffy dan Nami sampai di dok pertama dan melihat banyak kerumunan orang di sana. Namun, tiba-tiba Franky muncul dengan goyangan ciri khasnya. Franky kemudian berkata bahwa dia akan membunuh Luffy karena telah menghancurkan Franky House. Franky mulai mencari dan meneriakkan nama Luffy yang langsung dijawab oleh Luffy. Sementara itu di Galela, Iceberg yang telah siuman memberitahu para shipwright-nya siapa pelakunya, yakni seseorang dengan topeng di wajahnya dan Nico Robin, salah satu kru topi jerami. Pada saat yang sama, sambil mencari Robin, Sanji dan Chopper memutuskan untuk memberitahu Usopp tentang Aqua Laguna. Kembali ke dok pertama, pertarungan antara Franky dan Luffy telah dimulai, di mana Franky berhasil menghancurkan Yagara Luffy. Saat Luffy hendak menyerangnya, Franky yang merupakan seorang cyborg terlebih dahulu menembakkan lengannya ke arah Luffy. Kembali ke Galela, Tailstone mengatakan bahwa topi jerami sedang bertarung dengan Franky di dok pertama. Mendengar itu para shipwright segera menuju ke sana. Sedangkan di dok pertama, Luffy dan Franky terus bertarung menyebabkan area itu hancur berantakan. Tiba-tiba para shipwright muncul di sana dan Pauli langsung menyerang Luffy. Franky yang merasa duelnya dengan Luffy diganggu, menyerang para shipwright, mengakibatkan pertempuran ini menjadi 3 arah. Saat Luffy bertanya mengapa para shipwright menyerang dirinya, Pauli menjawab karena salah satu krunya telah berencana membunuh Iceberg. Luffy dan Nami terkejut mendengar tuduhan Pauli terhadap Robin. Akan tetapi Luffy yang yakin Robin tidak bersalah, meminta Pauli mengizinkannya untuk menemui Iceberg. Namun Pauli tidak menyetujuinya, bahkan Pauli dan para shipwright lainnya mulai menyerang Luffy dengan silih berganti, yang mengakibatkan Luffy menjadi terpojokkan. Menyaksikan itu, Franky menjadi marah terhadap para shipwright karena mereka telah mengambil dan menyerang Luffy yang merupakan buruannya. Franky lalu mulai menyedot banyak udara di sekitarnya. Ia lalu menembakkan coup de vent, kemampuan yang mengubah udara yang dihisapnya menjadi gelombang angin kencang yang kemudian menghancurkan dok pertama. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Luffy membawa Nami dan melarikan diri dari dok pertama. Sesampainya di Galela, Luffy langsung menerobos masuk untuk menemui Iceberg walaupun Nami sudah berusaha mencegahnya. Mengetahui keributan yang dibuat oleh Luffy, Iceberg meminta Khalifa untuk membawa Luffy menemuinya. Sesampainya di kamar Iceberg, Luffy langsung bertanya tentang kebenaran berita Robin. Namun Iceberg segera menodongkan senjatanya ke Luffy dan meminta Luffy membawa Robin kepadanya. Sementara itu, berita tentang kru topi jerami telah menyebar ke seluruh kota. Dari dalam kamar Iceberg, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Namun mereka tidak menemukan Luffy di sana. Iceberg lalu menyuruh krunya untuk menangkap kru topi jerami. Sedangkan Luffy menceritakan semua yang diucapkan Iceberg kepada Nami. Nami lalu menyarankan mereka berdua kembali ke penginapan. Sementara itu, Franky tiba di sebuah bar dan langsung memesan cola kepada Blue Eno, sang bartender. Di sana, Franky bertemu dengan Kokoro, Chimney, dan Gonbe yang telah kembali ke Water 7. Sedangkan di sebuah ruangan gelap, Robin terlihat berbicara dengan seseorang yang menyatakan dirinya sebagai
anggota CP9, sebuah organisasi rahasia milik World Government. Orang tersebut lalu menyuruh Robin mempersiapkan diri untuk misi mereka malam ini. Pada saat yang sama, Zoro menemukan dirinya menjadi buruan para kru Gelila. Di lain tempat, Chopper tiba-tiba mencium aroma Robin. Ia kemudian berlari mengikuti aroma tersebut. Dengan Sanji mengikutinya, aroma itu menuntun mereka ke sebuah jalan buntu. Dan di sanalah mereka akhirnya bertemu dengan Robin. Robin lalu mengucapkan terima kasihnya kepada kru topi jerami, bersamaan dengan ucapan selamat tinggal. Namun Sanji dan Chopper tidak menghiraukannya, dengan Sanji berencana untuk menjemputnya. Setelah gagal menjemput Robin, Sanji menyuruh Chopper untuk kembali ke Luffy dan menceritakan apa yang telah terjadi. Di lain tempat, Usopp mendatangi toko bangunan dan membeli beberapa perlengkapan untuk memperbaiki Mary. Pada saat yang sama, di atas atap penginapan, Chopper mulai menceritakan pertemuannya dengan Robin. Mendengar cerita Chopper, Zoro mulai menganalisa semua kemungkinan tentang Robin, termasuk kenyataan kalau Robin akan kembali menyerang Iceberg malam ini. Sedangkan Luffy berniat untuk menangkap Robin, agar dapat mengetahui ada apa sebenarnya. Akhirnya mereka berempat setuju untuk mendatangi Galela malam ini. Sementara itu, Franky keluar dari bar dengan marah, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Luffy dan para shipwright Galela. Ia kemudian bertemu dengan krunya, yang memberitahunya bahwa si hidung panjang masih berada di kapalnya. Franky lalu berniat untuk menculik Usopp, untuk menarik Luffy keluar dan menemuinya. Sedangkan kru topi jerami akhirnya sampai di Galela. Di sana mereka melihat bahwa tempat itu telah mendapat pengamanan yang ketat. Bahkan para shipwright sudah berjaga di depan pintu kamar Iceberg. Di sisi lain Galela, terlihat Robin dan manusia bertopeng telah sampai di sana. Di Galela, Iceberg menyuruh Khalifa untuk memanggil Pauli. Iceberg lalu meminta Pauli untuk ke ruangannya dan mengamankan sebuah barang berharga di brankasnya. Sedangkan orang bertopeng mendapatkan telepon untuk memulai misinya. Di halaman Galela, terjadi sebuah ledakan yang menandakan kalau operasi telah dimulai. Ledakan itu membuat pertahanan Galela menjadi kacau. Dan selain pria bertopeng yang bersama Robin, sesosok bertopeng lain muncul dan mulai menyerang banyak kru Galela. Sedangkan saat kru topi jerami berniat untuk mencari Robin, mereka menyadari kalau Luffy sudah tidak ada. Sementara itu, Pauli yang telah memiliki barang berharga Iceberg yang berupa arsip, mendapatkan dirinya berhadapan dengan dua sosok bertopeng lain. Kedua sosok itu berniat untuk membunuh Pauli demi mendapatkan arsip berharga Iceberg. Pada saat yang sama, Robin dan pria bertopeng masuk ke kamar Iceberg. Ternyata pria itu pengguna buah iblis yang dapat membuat pintu kemana saja. Pria itu kemudian meminta Robin untuk membunuh Iceberg, sementara dia menghabisi para shipwright yang berjaga di depan kamar. Di lain tempat, Zoro, Nami, dan Chopper menemukan diri mereka berhadapan dengan puluhan kru Galela, sedangkan Luffy terjebak di antara tembok. Pria bertopeng berhasil menghabisi semua kru Galela termasuk Lucci, Kaku, dan Tilestone. Di halaman, Zoro menyerang kru Galela menggunakan sisi tumpul pedangnya. Sementara di kamar, Iceberg menuduh Robin bahwa ia berbahaya dan harus disingkirkan karena dia satu-satunya orang yang dapat membaca poneglyph dan menemukan senjata kuno. Iceberg lalu menodongkan senjatanya ke Robin, menyatakan bahwa dengan menyingkirkan Robin, Iceberg berhasil menghabisi sisa peninggalan Ohara. Namun Robin berhasil menghentikan Iceberg saat ia akan menembaknya. Dan sama seperti Robin, Iceberg juga mengetahui letak salah satu senjata kuno, yakni Pluton. Di kamar Pauli, dua sosok bertopeng lain berhasil mendapatkan arsip dari tangannya. Mengetahui arsip itu palsu, kedua sosok itu berniat membunuh Pauli. Beruntung Luffy yang telah lepas dari perangkapnya datang dan menggagalkan rencana mereka. Akan tetapi kedua pria itu berhasil menangkap Luffy dan Pauli dan meninggalkan mereka. Pauli yang sadar Luffy telah dijebak, kini berbalik meminta bantuannya. Pada saat yang sama, mengetahui arsip di tangan mereka palsu, semua sosok bertopeng berkumpul di kamar Iceberg. Di hadapan Iceberg, mereka kemudian memperlihatkan identitas mereka yang sebenarnya. Franky memperhatikan Usopp yang tengah memperbaiki Mary, ia kemudian mendekatinya dan menculik Usopp dan Mary. Sementara itu, Luffy berhasil meloloskan diri dengan menggunakan kemampuan karetnya. Pada saat yang sama, Zoro, Nami, dan Chopper melanjutkan rencana mereka untuk menangkap Robin. Sedangkan Lucci yang merupakan agen CP9 mulai menjelaskan siapa mereka sebenarnya kepada Iceberg. Lucci kemudian menyuruh Kaku untuk mengukur irama nadi Iceberg, sementara ia membacakan hipotesisnya tentang siapa pemegang arsip yang asli. Dalam hipotesisnya, Lucci dan agen lainnya yang telah 5 tahun menyamar, mengetahui bahwa Tom, yang merupakan guru Iceberg, meninggalkan arsip senjata kuno kepada muridnya. Dan selain Iceberg, Tom memiliki murid lain, yakni Cutty Flame, di mana orang yang bernama Cutty Flame itu tidak lain adalah Franky. Mendengar nama Franky disebut, nadi Iceberg berdetak kencang, sehingga dengan sendirinya Iceberg telah membenarkan hipotesis Lucci. Saat Lucci hendak membunuh Iceberg, tiba-tiba Luffy dan Pauli, bersamaan dengan Zoro, Nami, dan Chopper memasuki kamar Iceberg. Luffy dan kru lainnya terkejut menemukan Robin di sana. Sedangkan Pauli terpaku mengetahui Lucci, Kaku, dan Khalifa telah mengkhianatinya. Pauli lalu menyerang Lucci, namun Pauli bukan tandingan Lucci.
yang berbalik menyerangnya dengan finger pistolnya. Dan saat Lucci hendak membunuh Paulie, Luffy menyerang Lucci, namun Lucci menahannya dengan iron body-nya. Lucci kemudian menyerang Luffy dengan finger pistol tepat di lehernya. Beruntung karena Luffy adalah manusia karet, serangan itu tidak mematikan untuknya. Luffy kemudian mengamankan Paulie dan bertanya kepada Robin mengapa ia bersama Lucci. Robin kemudian menjawab bahwa untuk mencapai keinginannya, ia harus meninggalkan topi jerami dan mengikuti grup Lucci. Mendengar itu, Iceberg mencoba mengingatkan Robin, namun Robin segera membungkamnya. Luffy kembali berusaha menangkap Robin, akan tetapi Bluno menghadangnya. Saat Luffy menyerang Bluno dengan Gatling gun-nya, Bluno memakai jurus Paper Art-nya, sehingga Bluno dapat menghindari semua serangan Luffy. Bluno lalu terbang ke udara dengan moonwalk-nya. Dan ketika perhatian Luffy terpecah, Kaku dan Khalifa segera menyerang Luffy dengan tendangan Tempest Kick mereka. Khalifa lalu mengatakan bahwa Galila akan segera terbakar, sehingga Lucci segera menyuruh Robin pergi. Luffy yang kembali berusaha mencegahnya, dihadang oleh Lucci yang telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Semua terkejut mengetahui Lucci adalah pemakan buah iblis tipe Zoan, yakni Neko-Neko no Mi model Leopard. Tiba-tiba beberapa kru Galila mencoba ke kamar Iceberg. Lucci lalu menggunakan Tempest Kick-nya untuk menutup jalan mereka. Akibatnya beberapa sudut bangunan Galila mulai roboh, membuat Nami nyaris tertimpa reruntuhan. Beruntung Chopper mendorongnya. Sedangkan Lucci berniat membunuh Paulie, yang mencoba menyelamatkan Iceberg, namun Luffy menghalanginya. Akan tetapi Lucci berbalik menyerang Luffy dengan finger pistolnya, dan melemparkannya keluar Galila. Nasib yang sama juga dialami oleh Zoro, yang mencoba menyerang Lucci. Dari kejauhan, Kokoro melihat kobaran api di Galila mulai membesar. Sedangkan di Galila, Iceberg dan Paulie kini sudah terikat satu sama lain, dengan Nami terlempar ke halaman. Sementara itu, para agen CP9 mulai mencari Franky, guna mendapatkan arsip Pluton yang asli. Dalam pencahariannya, para agen itu melihat kru Franky dan dengan segera menghampiri mereka. Setelah Lucci dengan mudah mengalahkan mereka, serta mengetahui di mana Franky berada, para agen itu lalu segera menuju ke sana. Sedangkan Franky sendiri sedang menangis, mendengar cerita Usopp tentang Mary. Franky bertanya apa tujuan Usopp memperbaiki Mary. Usopp lalu mengatakan bahwa ia berencana membawa Mary pulang ke East Blue. Franky lalu mendekati Mary dan merobek sebagian sisinya, mengatakan bahwa Mary sudah tidak dapat berlayar lagi. Usopp yang marah kemudian menyerang Franky. Namun sebagai balasannya, Franky melemparkan Usopp ke laut. Di dasar laut, Usopp melihat kondisi Kill Mary yang telah rusak parah. Akan tetapi saat Usopp kembali ke permukaan, ia segera membawa bagian Mary yang dirobek Franky dan memasangnya kembali. Usopp lalu berlutut dan menangis. Ia kemudian mengakui bahwa ia mengetahui Mary sudah tidak mampu berlayar, namun ia tidak dapat meninggalkannya. Terutama mengingat apa yang dilihatnya di Skypiea, di mana sesosok bayangan memperbaiki Mary. Usopp merasakan bahwa sosok itu adalah reinkarnasi Mary. Franky menyebutkan bahwa sosok yang dilihatnya adalah Klabauterman, sebuah legenda di mana jiwa kapal menyatu dengan pelaut yang telah menyayanginya. Dan mungkin alasan Mary membawa kru topi jerami ke Water 7 adalah untuk mendapatkan penggantinya. Pada saat yang sama, suara bel pintu berbunyi. Saat Mozu dan Kiwi membukakan pintu, mereka diserang oleh para agen CP9 yang kini telah berada di hadapan Franky dan Usopp. Lucci lalu menjelaskan siapa mereka sebenarnya serta apa tujuan mereka. Dan ketika Franky mendengar bahwa mereka telah membunuh Iceberg, Franky lanjut menyerang Lucci. Namun dengan mudah Lucci membalasnya, sehingga membuat Franky terlempar dan menghancurkan tembok di belakangnya. Di mana ternyata terdapat sebuah ruangan rahasia di balik tembok tersebut. Di dalamnya, Lucci menemukan foto tua sebuah keluarga, di mana Franky, Iceberg, Tom, Kokoro, dan Yokozuna terlihat berpose bersama. Kilas balik 22 tahun yang lalu, Tom tengah menjalani persidangan, di mana ia dituduh telah menjadi kaki tangan Goldie Roger, karena telah membuatkannya sebuah kapal bernama Oro Jackson. Saat hakim menjatuhkan hukuman mati kepadanya, Tom menceritakan bahwa dia sedang membuat sebuah kereta laut yang dapat memakmurkan Water 7. Hakim lalu menunda hukuman Tom, dan memintanya untuk menyelesaikan kereta lautnya. Keesokannya, Tom dan Iceberg memulai proyek mereka, sedangkan Franky yang awalnya menolak membantu dan hanya membangun Battle Franky miliknya, akhirnya ikut bekerja bersama. Setelah 10 tahun mereka bekerja keras, akhirnya kereta laut bernama Puffing Tom menempuh perjalanan pertamanya. Di masa sekarang, Lucci menyuruh Khalifa menyerang Franky saat Franky mengatakan kalau ia tidak mengetahui letak arsip Pluton. Lucci lalu mengancam Franky, karena sama seperti Tom, Franky adalah seorang kriminal. Kilas balik 8 tahun yang lalu, Spandam seorang agen pemerintah mendatangi Tom, sedangkan Iceberg memarahi Franky karena terus membuat Battle Franky yang berbahaya. Spandam lalu bertanya di mana letak arsip Pluton. Saat Tom menjawab tidak tahu, Spandam berencana untuk menjebak Tom. Setelah kepergian Spandam, Tom memberikan arsip Pluton kepada Franky dan Iceberg. Esoknya, hari pengadilan Tom tiba dengan kapal Judicial Law berlabuh di Water 7. Namun, tiba-tiba kapal itu ditembaki oleh meriam Battle Franky.
Sedangkan Franky yang tengah berada di kota, terkejut menyaksikan semua itu. Selesai menyerang kapal judisial, Spandam menyuruh para agennya mengembalikan Battle Franky ke tempat Tom. Melihat Battle Franky kembali, Tom dan Iceberg segera mencari nahkodanya. Namun mereka ditembak oleh Battle Franky yang lain. Saat Franky menemukan Tom yang terluka, Iceberg mendatanginya dan mengatakan bahwa Battle Franky-nya telah membuat Tom dijebak dan selamanya ia tidak akan memaafkan Franky. Spandam membawa Tom, Iceberg, dan Franky untuk diadili dengan tuduhan menyerang judicial law. Franky mencoba membela diri, akan tetapi Spandam mengatakan kalau kapal yang menembaki judicial law adalah milik Franky. Namun Franky menegaskan bahwa Battle Franky miliknya bukanlah kapal perusak. Mendengar Franky tidak mengakui kapal buatannya sendiri, Tom marah dan memukul Franky, mengatakan bahwa sesuatu tidak pernah salah, hanya karena dia ada. Tom kemudian menghajar Spandam, namun saat ia akan menghabisinya, Tom ditembaki oleh peluru penenang oleh para marinir. Sebelum Tom kehilangan kesadaran, ia meminta hakim untuk memaafkan Iceberg dan Franky sebagai balasan atas jasanya membuat Puffing Tom. Melihat Tom disiksa oleh Spandam, Franky berlari dan menyerangnya. Ketika marinir mencoba menangkapnya, Franky melarikan diri. Di perjalanan membawa Tom ke Ennis Lobby, Franky mencoba menghadang Puffing Tom. Namun kereta laut itu tetap melaju tanpa henti. Kembali ke masa kini, Lucci memberikan Franky sebuah denden mushi, mengatakan bahwa pimpinannya ingin bicara dengannya. Ternyata pimpinan CP9 adalah Spandam. Sementara itu, Luffy kembali terjepit di tembok, sedangkan Zoro terjatuh saat hendak menuju ke Galila. Spandam lalu mengingatkan Franky siapa dirinya dan menyuruh CP9 untuk menangkap Franky dan membawanya ke Ennis Lobby. Sebelum pergi, Lucci melihat keberadaan Usopp, sadar bahwa Usopp adalah salah seorang kru topi jerami. Lucci menyuruh Khalifa menangkapnya. Sedangkan Kaku dengan sengaja membuka pintu air dari kediaman Franky, melepaskan kunci pengaman Mary, dan membuangnya ke lautan bebas. Sementara itu di Galila, Chopper tiba-tiba melompat keluar jendela dan membawa Iceberg, Paulie, dan pedang Zoro bersamanya. Ketika Iceberg siuman, ia segera menghampiri Nami. Di hadapan Nami, Iceberg menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Robin. Dari saat Robin menghilang, Robin menyerang dirinya, sampai pada saat Robin mengatakan akan meninggalkan kru topi jerami. Semua itu dilakukannya untuk melindungi kru topi jerami dari CP9 dengan mengorbankan dirinya sebagai gantinya, sehingga kru topi jerami dapat bebas meninggalkan Water 7. Mendengar itu, Nami bangkit dan pergi untuk mencari krunya yang lain. Sedangkan di terminal kereta, terlihat banyak marinir dan agen pemerintah, termasuk Robin, berkumpul di sana. Namun dari dalam kegelapan, terlihat Sanji menghidupkan sebatang rokoknya. Sanji mulai menganalisa kondisi Robin. Mengapa ia berada di sana? Karena Sanji tahu pasti Robin dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Tidak lama kemudian, Sanji melihat para agen CP9 muncul di hadapannya dengan membawa Usopp dan Franky. Mereka semua berjalan langsung menuju Puffing Tom. Sementara itu di Galila, api akhirnya berhasil dipadamkan. Selesai Nami menceritakan kepada Chopper perihal Robin, mereka berdua lalu berniat untuk mencari kru topi jerami yang lain, guna menyelamatkan Robin. Namun sebelum mereka pergi, Iceberg menghampiri dan memberitahu mereka bahwa Robin akan dibawa ke Ennis Lobby dengan jadwal Puffing Tom terakhir pukul 11 malam. Mengetahui itu, Nami segera menugaskan Chopper untuk mencari kru yang lain, sementara ia dan Paulie akan langsung ke stasiun. Pada saat yang sama di area bawah Water 7, terlihat Luffy yang terjepit di antara dua rumah, dan Zoro yang tersangkut di cerobong asap. Namun sayangnya, rombongan Chopper dan para kru Galila mencari mereka di area atas Water 7. Di stasiun, rombongan Nami akhirnya sampai di sana. Dengan Nami segera berlari menuju platform Puffing Tom. Hanya untuk melihat kereta laut itu telah meninggalkan stasiun, tepat di hadapannya. Paulie bertanya kepada dua petugas stasiun, kenapa kereta berangkat lebih cepat? Kedua petugas itu menjelaskan bahwa itu permintaan Lucci. Namun tiba-tiba Paulie melihat ombak besar datang, dan dengan cepat Paulie membawa Nami dan kedua petugas itu menjauhi platform. Pada saat yang sama, seorang kru Galila memberitahu Nami kalau ada sebuah pesan untuknya. Ternyata, pesan itu berasal dari Sanji yang menjelaskan bahwa ia telah berada di atas Puffing Tom bersama dengan Usopp dan Franky. Mengetahui itu, Nami kini berencana untuk menemukan kru yang lain. Namun sebelumnya Nami meminta dua petugas tadi untuk mencari banyak daging dan alkohol. Sementara itu di Puffing Tom, Sanji memulai aksinya mengalahkan para agen pemerintah untuk menyelamatkan Robin. Sedangkan di Water 7, Nami bertemu Kokoro, Chimney, dan Gonbe yang sedang mengamati permukaan laut. Chimney lalu memberitahu yang lain tentang sosok yang terjepit di antara dua rumah di area bawah. Ketika Nami menyadari kalau sosok itu adalah Luffy, Nami segera berlari menuju ke area bawah untuk menghampiri Luffy. Kokoro mencoba untuk mengingatkan Nami kalau Aqua Laguna akan segera tiba dan akan menenggelamkan area bawah. Namun Nami tidak menghiraukannya. Paulie menghentikan kru Galila yang mencoba memperingatkan Nami dikarenakan bibir ombak Aqua Laguna sudah terlihat di horizon. Sedangkan Nami, walaupun harus jatuh bangun, tetap bertekad menghampiri Luffy.
Sementara itu, sama seperti Nami, Chopper pun segera berlari ke area bawah saat ia menyadari Zoro tersangkut di cerobong. Setelah sampai di tempat Luffy dan Zoro, Nami langsung menjelaskan rencana Robin yang akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka berenam. Sedangkan Zoro merasakan kehadiran Sandai Kitetsu pada saat Chopper mencoba menariknya keluar. Zoro lalu meminta pedangnya itu kepada Chopper. Dengan kekuatan tekad untuk menyelamatkan Robin dan keahlian pedangnya, Luffy dan Zoro akhirnya berhasil melepaskan diri. Namun pada saat yang sama, Aqua Laguna datang dan mulai menghantam seluruh penjuru area bawah Water 7. Luffy dan Chopper segera membawa Nami dan Zoro menghindari gempuran ombak Aqua Laguna. Saat mengira mereka telah aman, sebuah ombak besar datang menelan mereka berempat. Beruntung Pauli berhasil menolong dengan kemampuan talinya. Mereka berlima akhirnya meloloskan diri ke daerah atas Water 7. Ketika Zoro bertanya apa rencana Luffy selanjutnya, dengan lantang Luffy menjawab bahwa dia akan menyelamatkan Robin. Luffy meminta Pauli untuk meminjamkan sebuah kapal kepadanya. Namun Pauli menolaknya, mengatakan bahwa mereka baru dapat berlayar setelah Aqua Laguna berhenti. Nami lalu menginformasikan bahwa Enies Lobby adalah satu dari 3 bangunan pemerintah dunia. Dan apabila Robin telah melewati gerbang keadilan Enies Lobby, maka mereka tidak akan dapat menyelamatkan Robin lagi. Mendengar itu, Luffy memaksa Pauli untuk meminjamkan kapalnya, dan ia rela bertarung untuk mendapatkannya. Namun Kokoro menghentikannya dan menyuruh Luffy untuk mengikutinya. Sementara itu di Puffing Tom, Sanji akhirnya menemukan Usopp dan Franky. Kembali ke Luffy yang terpesona dengan Rocketman, sebuah kereta laut lain buatan Tom. Tiba-tiba, Iceberg muncul dari dalam kereta itu setelah selesai memperbaikinya. Karena tahu Luffy akan memakai Rocketman untuk menuju Enies Lobby. Pada saat yang sama, setelah 2 petugas stasiun datang membawa bekal untuk Luffy dan Zoro, kru Franky Family muncul dan memohon kepada Luffy agar mengizinkan mereka mengikutinya karena mereka pun ingin menyelamatkan Franky. Setelah Luffy menyetujui keinginan mereka dan Pauli diam-diam mengikuti Luffy, Rocketman pun akhirnya memulai perjalanannya menuju Enies Lobby. Rocketman mulai melaju melewati saluran kanal bawah tanah Water 7. Dan dari dermaga 3, Rocketman keluar ke laut bebas meninggalkan Water 7 dan mulai menuju Enies Lobby. Melihat kemunculan Rocketman, kru Franky Family segera mengaitkan kereta Yagara Sodom dan Gomorrah mereka ke kereta laut itu. Ketika Kokoro hendak mengarahkan Rocketman ke jalur kereta laut, ia melihat Chimney dan Gonbe. Kokoro lalu meminta Luffy untuk mengamankan mereka berdua. Namun akibat hentakan dari Rocketman yang telah memasuki relnya, Luffy, Chimney, dan Gonbe terlempar ke Yagara Franky Family. Sementara itu, mengkhawatirkan nasib Franky, Iceberg mengenang kembali masa lalunya. Kilas balik 4 tahun yang lalu, di kediaman Franky, Iceberg menyuruh Franky menanggalkan nama Cathy Flame. Ia kemudian memberikan arsip Pluton kepadanya dan memintanya pergi meninggalkan Water 7. Namun Franky menolaknya, karena ia tidak akan membiarkan apa yang terjadi kepada Tom terulang ke Iceberg. Kembali ke Rocketman, semua penumpang kini berkumpul di satu gerbong. Di sana, Luffy, Pauli, dan Zanbai berjanji untuk saling membantu menyelamatkan Robin dan Franky. Sedangkan Nami melihat sebuah ombak besar Aqua Laguna bersiap menelan Rocketman. Di atas Puffing Tom, Sanji sedang berbicara dengan Nami melalui Denden Mushi, di mana Nami menceritakan tentang Robin kepadanya. Sedangkan Tailstone dan kru Franky Family mencoba menghancurkan ombak besar Aqua Laguna yang mencoba menelan Rocketman. Mengetahui kru Franky dan para shipwright gagal menghancurkan ombak Aqua Laguna, Luffy dan Zoro akhirnya berhadapan dengan ombak tersebut. Dengan menggunakan jurus gabungan mereka, yakni Gam-Gam 3000 Pound Cannon, Luffy dan Zoro berhasil membuat terowongan di badan ombak tersebut, sehingga Rocketman dapat melewati Aqua Laguna. Selesai membuka jalan, Nami memanggil Luffy, mengatakan Sanji ingin berbicara dengannya. Tidak lama kemudian, Luffy memberikan izin kepada Sanji untuk menyelamatkan Robin terlebih dahulu, tanpa harus menunggu kedatangan mereka. Setelah mendengar pengorbanan Robin, Franky menjadi terharu dan ingin membantu kru topi jerami. Namun Usopp pergi, mengatakan bahwa ia bukan lagi anggota kru topi jerami. Tiba-tiba seorang marinir muncul dan melihat Sanji dan Franky. Akan tetapi saat marinir itu hendak melaporkan mereka, sebuah peluru shooting star menghantamnya. Ternyata peluru itu berasal dari seseorang yang mengaku sebagai teman Usopp, yang bernama Sogeking. Sogeking lalu memperkenalkan dirinya kepada Sanji dan Franky lewat sebuah nyanyian. Mereka bertiga kemudian mulai mengatur strategi. Sementara itu di Rocketman, setelah berhasil melewati ombak Aqua Laguna, grup Luffy mengganti pakaian mereka, menandakan mereka telah siap bertempur. Sedangkan di Puffing Tom, Sanji membuka pintu gerbong ke-7 dan langsung menutupnya kembali, memancing para marinir untuk berkumpul di gerbong itu. Sogeking lalu memaku pintu gerbong agar tidak dapat dibuka oleh para marinir. Namun saat Kapten Tibon berhasil membuka gerbong itu dengan jurus pedangnya, Sanji, Sogeking dan Franky sudah tidak lagi berada di sana. Merasa ditipu, Tibon menyuruh para marinir untuk mundur. Namun mereka terlambat karena Sanji telah melepaskan gerbong mereka dari Puffing Tom.
Di gerbong kelima, Sanji dan Sogeking mengetahui bahwa Franky adalah cyborg yang kebal terhadap tembakan peluru. Setelah dengan mudah menghabiskan semua marinir di gerbong kelima, mereka bertiga lanjut memasuki gerbong keempat, di mana mereka bertemu dengan Wanzo. Sanji kemudian menyuruh Sogeking dan Franky untuk melanjutkan ke gerbong ketiga, sedangkan dia akan menghadapi Wanzo dan jurus Ramen Kenpo-nya. Setelah Franky dan Sogeking meninggalkan gerbong keempat, Sanji langsung menyerang Wanze, namun Wanze masih dapat menghindari tendangannya. Di atas Puffing Tom, Sogeking berkata kepada Franky bahwa ia memiliki rencana untuk menyelamatkan Robin. Pada saat yang sama, Wanze mengambil sekarung tepung dan memakannya, membuat tubuhnya dilapisi oleh baju ramen. Melihat kekonyolan itu, Sanji segera menyerangnya, namun kakinya tersangkut di baju ramen Wanze. Sedangkan Franky kini berhadapan dengan Nero, anggota baru CP9. Kembali ke Sanji yang kini tengah dilemparkan ke berbagai arah oleh Wanze, sampai akhirnya kaki Sanji berhasil terlepas dari jubah ramen Wanze. Ketika Wanze hendak menghabisi Sanji dengan jurus pamungkasnya, Sanji berhasil memangkas jubahnya dengan pisau dapur. Sanji lalu menjelaskan bahwa Wanze adalah pengecualian karena dia memakai makanan sebagai senjatanya. Dan oleh sebab itu, maka Sanji dapat menggunakan lengannya untuk bertarung. Sedangkan pertarungan Franky dan Nero masih berimbang, walaupun mereka berdua telah memakai jurus mereka masing-masing. Sementara itu di gerbong pertama, Sogeking muncul di hadapan Robin. Namun walaupun terkejut, Robin ternyata sudah mengenal siapa Sogeking sebenarnya. Wanze mencoba menyerang Sanji menggunakan kaki ramennya. Namun dengan pisau di tangannya, Sanji dengan mudah menghancurkan kaki dan jubah ramen Wanze. Di atas atap, Franky mencoba menyerang Nero. Namun Nero menghindarinya dengan melompat ke belakangnya. Nero lalu menembakkan senjatanya ke punggung Franky, membuatnya kesakitan, sehingga memperlihatkan kelemahannya kepada Nero. Sementara itu di gerbang pertama, Sogeking mengajak Robin untuk pergi bersamanya. Namun Robin menolaknya. Robin lalu bertanya mengapa mereka tetap mengikutinya. Padahal dengan jelas Robin mengatakan bahwa ia tidak akan kembali ke Mary lagi. Mendengar itu, Sogeking memberitahu Robin bahwa Mary telah dihancurkan oleh Kaku. Sedangkan Franky kini menggunakan jurus transformasinya untuk mengubahnya menjadi Centaur. Di Rocketman, Luffy melihat gerbong Puffing Tom yang terlepas, ia lalu melemparkan dirinya ke gerbong tersebut untuk mencari Sanji. Mengetahui Sanji tidak berada di sana, Luffy menyuruh Zoro untuk menghancurkan gerbong itu. Zoro lalu memotong kedua gerbong itu dengan jurus Rashomonnya. Namun Swordman rambut hijau itu mengatakan bahwa bahaya belum usai, dikarenakan ia melihat sebuah bangkai sea beast yang terbagi dua, terapung di laut. Tibon berlari menjajaki jalur kereta untuk mengejar Puffing Tom. Namun tiba-tiba Tibon berhenti ketika ia melihat Rocketman datang di belakangnya. Sedangkan di Rocketman, Zambai menyuruh kru Franky yang lain untuk menembak Tibon. Namun Luffy melarangnya, mengatakan kalau Zoro yang akan mengatasinya. Ketika Tibon sadar bahwa Zoro berdiri di atas Rocketman, Tibon langsung menyerangnya. Namun Zoro balas menyerang Tibon dengan Bull Demon, mengalahkan Tibon dan melemparkannya keluar jalur rel kereta laut. Sementara itu, setelah jubah ramennya dihancurkan Sanji, Wanze terus-menerus menghina Robin di depan Sanji. Sanji yang kesal lalu menyerang Wanze hingga membuatnya terlempar ke gerbang kedua, tempat CP9 berada. Dan di atas Puffing Tom, terlihat Franky sedang berpegangan di tepi atap kereta. Ketika Nero berusaha untuk menjatuhkannya, Franky bermanuver dan mengunci Nero dengan transformasi sentornya. Franky lalu mengeluarkan kepalan besinya dan menghantam Nero dengan jurus Ultimate Hammer miliknya, membuat mereka berdua jatuh ke bawah, tepat di hadapan Sanji. Setelah Franky menendang Nero ke arah CP9, Sanji mengungkapkan kemarahannya kepada CP9 karena telah menculik Robin. Para agen CP9 akhirnya bertemu dengan Sanji, si penyusup di Puffing Tom. Di hadapan Sanji dan Franky, Lucci akhirnya bercerita sedikit tentang Robin. Bagaimana dia dapat membakar seluruh pulau dan menghancurkan beberapa kapal marinir saat masih berumur 8 tahun. Oleh karena itu dengan tegas Lucci mengungkapkan bahwa keberadaan Robin di dunia adalah sebuah dosa. Pada saat yang sama, Robin dan Sogeking masuk ke gerbong kedua. Melihat Robin, Sanji langsung mengajaknya kembali ke topi jerami. Namun Robin menjawabnya dengan melemparkan Sogeking ke Sanji. Tiba-tiba, Sogeking menyuruh Franky dan Sanji melepaskan gerbong ketiga, sedangkan ia menembakkan peluru asap dan kemudian membawa Robin ke gerbong ketiga bersamanya. Sementara itu di tempat lain, Luffy melihat Yokozuna berdiri menghadang Rocketman, sehingga membuat kereta itu menabraknya. Kembali ke Puffing Tom, saat grup Sanji mengira mereka telah aman, tali berduri Khalifah tiba-tiba mengikat gerbong ketiga. Mendengar Lucci menyuruh Bluno untuk membunuh Sanji dan Sogeking, Robin lalu menyerang Sogeking dan mengatakan kepada Lucci tentang perjanjian mereka. Namun Franky langsung melemparkan dirinya ke gerbong kedua dengan mendorong gerbong ketiga. Akan tetapi tiba-tiba Bluno muncul di belakang Sanji. Bluno langsung menyerang Sanji dengan Tempest Kick-nya dan kemudian menyerang Sogeking dengan Pistol Finger-nya. Bluno lalu berniat menghabisi Sanji dan Sogeking. Beruntung Robin mencegahnya, mengatakan bahwa ia akan kembali ke Puffing Tom dan meminta Bluno menepati perjanjian mereka. Sebelum Robin kembali,
Sogeking berteriak agar Robin tetap percaya kepada Luffy. Setelah Robin pergi, Blueno menjelaskan kepada Sanji bahwa sebagai satu-satunya penduduk Ohara yang selamat saat pulau itu dihancurkan oleh Buster Call, Robin mengalah saat mengetahui bahwa Buster Call akan ditembakkan ke kru topi jerami bila Robin tidak menyerahkan diri. Dan itulah sebabnya mengapa Robin tidak bisa melarikan diri. Sementara itu, Kokoro mengajak Yokozuna ke Enies Lobby sebagai hukuman karena dia telah membuat Rocketman keluar jalur. Tiba-tiba Nami memanggil Kokoro, mengatakan bahwa ia menemukan cara agar Rocketman kembali ke jalur semula. Sedangkan Sanji bertemu dengan Yagara kru Frankie Family. Di Puffing Tom, Robin memberitahu Frankie bahwa Iceberg masih hidup. Sebaliknya Frankie menasehati Robin untuk tidak menyerah, karena eksistensi bukanlah sebuah dosa. Beberapa saat kemudian, Puffing Tom akhirnya sampai di Enies Lobby, pulau judisial pemerintah dunia.